Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyelesaikan uji kompetisi keahlian TKJ menggunakan virtual. Kita langsung saja mulai. Ini adalah soal yang akan kita selesaikan pada video ini. Langkah pertama yaitu membuat baru virtual mikrotiknya. Pilih other, versinya juga other atau unknown. Memori cukup 128 MB, size-nya 1 GB. Kita pergi ke setting lalu masukkan file mikrotiknya menggunakan versi 5.20. Langsung saja mulai. Di sini ketik aja A, I, Y, dan Y. Sebelum ribut, kita unchecklist dulu file mikrotiknya. Untuk loginnya, admin passwordnya kosongkan. Sebelum konfigurasi, kita setting dulu apa yang harus disiapkan. Masuk setting, network, adapter 1 bridge adapter, lokalkan, adapter 2 internal network. Ini untuk Ether 2 nanti di mikrotiknya. Ketik saja lokal. Adapter 3-nya internal network juga. Ini untuk wireless nanti. Untuk setting Windows-nya, network adapter 1 internal network, name-nya pilih saja yang udah dibuat tadi. Windows lokal, pilih lokal. Oke, Windows XP wireless-nya, setting network, internal network, pilih yang wireless. Masuk lagi ke mikrotiknya. Sini kita akan mengkonfigurasi IP Ether 1 atau IP internet. Login admin, password kosongkan. Di sini ketikkan saja IP DHCP client add interface Ether 1 disable no. Ketik saja IP address, PR untuk melihat IP address-nya.
Jika sudah setting mikrotik, kita masuk saja ke Winbox. Masukkan IP Winbox yang telah kita tadi buat. Itu IP internetnya 192.168.185.181. Di sini saya menggunakan Winbox versi 2.2.16. Setelah masuk Winbox, di sini saya akan mengganti dulu lisensinya. Import key, pilih lisensi. Setelah itu kita harus reboot dulu. Ketikkan saja sistem reboot pada mikrotiknya, lalu secara otomatis nanti akan reboot. Jika sudah, keluar saja lalu nanti kita masuk lagi ke Winbox-nya. Di sini loginkan dulu mikrotiknya. Sudah tuh. Di sini lisensinya sudah berubah. Di sini setting DNS-nya dengan cara checklistkan pada allow remote request. Di sini kita bisa lihat gateway dari internet yang diberikan oleh ISP. Di sini kita akan setting NTP client no.id.pool.ntp.org. Secondary-nya sama, ubah 0 jadi 1. Apply oke. Setting DHCP client sudah dilakukan tadi pada mikrotiknya. Jika sudah, kita beri tanda saja. Lalu kita akan membuat IP address jaringan lokal Ether 2 dan jaringan wireless Ether 3. Address plus masukkan IP addressnya Ether 2 yaitu 192.168. Di sini sesuai nomor absen tik 1/25. Apply oke. Lalu masukkan juga IP address Ether 3 192.168 nomor absen tapi ditambah 5. Size-nya 24. Ether 3 itu nanti akan digunakan untuk wireless. Setting DHCP server. DHCP setup Ether 2 next. Range IP-nya 2 sampai 100. Buatkan juga DHCP server untuk Ether 3. Range IP-nya juga sama 2 sampai 100. Next saja. Di sini kita akan mencoba blok IP
di range tertentu. Saja ke firewall plus chainnya pilih input, protokolnya pilih ICMP, source address-nya ketikkan 192.168.10.2 sampai 192.168.10.50. Kita akan mengeblok IP router. Di actionnya drop, apply, oke. Untuk yang kedua, kita akan ngeblok IP client wireless pada range IP 192.168.10.51 sampai 100. Chain forward protokol ICMP. Destination address-nya masukkan IP wireless yaitu 192.168.15.0/24. Pada IP wireless-nya kita mendapatkan 192.168.15.100. Masuk ke wire Windows lokal. Nah, ini IP Windows lokal. Untuk pengecekan apakah sudah diblok untuk IP client wireless-nya, tekan saja ping 192.168.15.100. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah terblok. Di sini di list saya akan mengubah statik pada IP Windows lokal. Make static yang IP lokalnya ubah saja 50 karena di sini saya akan mencoba tes untuk ngeblok yang IP router pada range 2 sampai 50. Nah, di sini IP-nya sudah berubah. Masuk lagi CMD untuk pengetesan. Nah, di sini IP routernya sudah berhasil diblok. Untuk selanjutnya, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Masuk lagi Winbox. Sini lognya belum disetting ya. Masuk firewall plus
change-nya input. Pada action, pilih saja log, ketikkan tersimpan di disk. Apply, oke. Masuk sistem logging. Di sini kita ubah semuanya menjadi disk. Kita cek saja pada menu log. Nah, di sini sudah berhasil ya. Pada natural ini kita akan setting agar mendapatkan akses ke internet. Action masquerade. Cek saja ping 88, ping Google. Jika belum berhasil, kita enablekan saja pada ncpacpl dulu. Yang di sini kita ping 88 dan sudah berhasil. Yang berarti Windows lokal sudah bisa akses internet. Ini coba lagi ya. Masih tidak bisa ping router karena tadi sudah di blok. Di sini kita akan membuat akun hotspot, 20 akun hotspot secara random di Radius. Yang pertama, masuk ke hotspot setup, pilih Ether 3. DNS server masukkan IP yang wireless tadi, 192.168.15.1. DNS name-nya masukkan saja. Di sini saya menggunakan fadil.kj3. Next, admin, passwordnya 123. Pada server profile, ketik saja yang tadi buat, di login, hapus checklist pada cookie, di radiusnya klik checklist. Lalu masuk ke radius, plus yang hotspot checklist saja, masukkan address 127.0.0.1. Script itu sama dengan passwordnya, bebas saja. Di sini saya menggunakan password 123. Di sini tidak bisa akses internet karena belum masuk ke login page. Di wirelessnya kita ketikkan saja IP yang telah tadi dibuat 15.1. Nah, sudah masuk login page, masukkan admin. Jadi kita akan membuat akun hotspot di radius. Masukkan IP router, lalu pada akhirnya /userman. Untuk loginnya admin, password kosongkan. Nah, sudah masuk ya. Nah, di sini kita tambahkan dulu routersnya. Klik add, new, name-nya bebas terserah kalian. Pada IP address-nya, masukkan 127.0.0.1, passwordnya 123, per time zone-nya 0700, sesuaikan dengan daerah yang kita tempati.
Nah, API yang tadi itu sesuaikan yang sudah dibuat tadi di radius. Kita atur dulu clock-nya agar sama dengan yang dibuat di radius. Masuk ke sistem, clock, kita pilih saja yang Asia atau Jakarta. Apply. Nah, di sini sudah sesuai ya. Langkah selanjutnya yaitu membuat profiles. Klik add, name-nya bebas, create, add new limitation, new limit, tambahkan name, add, time-nya, karena di sana perintahnya itu harus mengatur hotspot dari jam 7 sampai jam 16.00 untuk bisa akses internetnya ya ini. Di sini sudah sukses. Di sini kita akan melakukan user sebanyak 20. Username link dan password linknya 3 saja, sesuaikan. Kita akan mencoba login menggunakan user yang sudah dibuat. Di sini gagal karena saya mengajakannya pada jam 6 yang dimana batas waktunya tersebut sudah melewati pada jam 4 yang disetting tadi. Agar bisa akses, kita ubah saja dulu jamnya untuk pengetesannya. Ubah ke 19.00, lalu save. Lalu kita coba lagi saja. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah bisa masuk ke user yang sudah dibuat kita tadi. Membuat 20 akun hotspot dan pembatasan internet sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan membuat web proxy dengan change administrator, nama peserta, @sekolah. Masuk aja ke web proxy, enable port 318, change administrator sesuaikan, fadil @smkn5.sch.id, apply, oke. Di sini kita akan blocking file MP3 dan MKV. Hanya di ETH2 lokal saja, di ETH3 bisa diakses. Masuk ke web proxy, akses, plus DST portnya 80,80,80,8 ribu. Pada path, kita masukkan saja bintang MP3. Action deny, kopikan saja. Dengan cara yang sama, ubah saja ke MKV, lalu apply. Di sini kita akan masuk dulu ke NAT rule. Actionnya redirect to port 3128. Di general, change, pilih destination NAT, protokol TCP, DST portnya 80,80,80,8 ribu. Interface-nya Ether2, karena kita akan ngeblok yang lokal atau Ether2. Sudah masuk lagi ke firewall, lalu ke mangle, change forward, advance-nya di content.
kita akan ngeblok linux.org. Ketikkan saja. Lalu di actionnya add destination address list. Ini interface-nya pilih Ether 2. Apply, oke. Lalu kita tambahkan lagi di filter rule-nya, pick plus, lalu drop, di action-nya advance. Kontennya ketikkan saja linux.org, dst address-nya klik saja pada yang sudah dibuat tadi. Chain forward, in interface Ether 2, apply. Kita melakukan pengecekan pada Windows lokal dulu. Yang seharusnya ini sudah diblok. Nah, di sini tidak bisa masuk. Lalu kita tes lagi di Windows Wireless-nya. Harusnya di sini bisa masuk ya karena tidak kita blok. Nah, sudah masuk pada wireless di linux.org. Pada lokalnya di sini stuck loading terus, yang berarti sudah berhasil, tidak bisa diakses. Kita juga akan melakukan pengecekan blok pada indeks MP3. Nah, di sini sudah diblok. Di MKV juga cek. Nah, di sini juga sama, sudah diblok. Berarti tugasnya sudah berhasil. Jangan lupa yang di wireless, yang seharusnya ini bisa diakses karena tidak diblok. Yang diblok hanya pada Ether 2 saja atau yang di lokal. Nah, bisa diakses. Selanjutnya kita akan memblocking HTTPS Facebook, Instagram, dan YouTube. Caranya sama seperti yang tadi Linux. Tapi bedanya ini tidak blok pada Ether 2 saja, tetapi Ether 2 dan Ether 3 yang lokal dan wireless. Caranya sama, yaitu chain forward, advanced content, www.facebook.com. Ini dibuat pada manual rule ya. Actionnya sama, add dst to address list, apply. Lalu lakukan cara yang sama dengan yang tadi dibuat. Namun kita ubah saja namanya untuk Facebook dan YouTube. Jika sudah setting di manual, jangan lupa setting juga di firewall rule. Lakukan cara yang sama dengan yang seperti di tadi blok linux.org. Jika sudah, kita akan melakukan pengecekan. Pertama pada Windows lokal dulu. Masuk saja ke YouTube. Lalu cek juga yang Facebook. Dan yang terakhir Instagram.
Seharusnya ini tidak bisa diakses. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan juga pada Windows. Masuk saja ke situs youtube.com. Sini juga seharusnya tidak bisa diakses karena sudah diblok. Di sini kita bisa lihat situs ini tidak dapat dijangkau, yang berarti pengetesan sudah berhasil ya. Semuanya sudah diblok dan tidak bisa diakses. Semua konfigurasi yang harus dilakukan sudah selesai. Berarti tugasnya sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.